Ini gimana sih ngasih judulnya tuh gimana? Ngasih judulnya gimana? Udah. Aku nggak boleh ngomong aku. Nggak apa-apa, ngomong aja. Mbaknya belum gabung. Makan sate sapi yang enak di Bandungan. Belum pernah coba kan? Mbaknya belum gabung. Makan sate sapi yang Halo, ada berapa? Ada 5. Kamu nggak nonton aku? Kak, 5 sama aja. 5 tuh pasti udah kamu suruh. Enggak. Enggak. Mbaknya nggak join. Halo. Ya, jadi di sini aku bakalan sedikit sharing sama kalian tentang gimana sih berdamai sama masa lalu. Nah, baru 6. Banyak belum gabung. Mbaknya lupa apa ya? Stress coping. Semangat semuanya. Jangan pada keluar dulu. Tolongin. Oh gitu, kok kamu matiin sih wifi-nya? Kamu matiin kan? Enggak. Kok nggak bisa? Oke, jadi di sini aku bakalan sedikit sharing sama kalian tentang gimana sih berdamai dengan masa lalu. Setiap orang pasti punya masa lalu ya, entah itu masa lalu yang baik atau masa lalu yang buruk. Nggak bisa. Atau masa lalu yang buruk. Nah, faktanya nih masih ada orang yang belum bisa berdamai dengan masa lalunya. Nah, ya kalau dia belum bisa berdamai dengan masa lalunya, ya gimana dia bisa bakalan hidup bahagia sekarang kalau dia tuh masih terngiang-ngiang, masih belum bisa lepas dari masa lalunya, ibaratnya kayak gitu. Nah, di sini aku bakalan ngasih tips sama kalian buat gimana sih caranya bisa berdamai sama masa lalu kalian, terutama buat kalian yang masih belum bisa ngelupain masa lalu kalian, ibaratnya gitu. Nah, cara utamanya itu bangkit dari masa lalu biar hidup kalian tuh ngerasa lebih bahagia. Nah, di sini nih aku bakal ngasih tips-tips ke kalian gimana sih caranya. Aku ngomong diuter-uter. Aku mau ketawa. Ya Allah. Aku lupa. Mbaknya belum join deh, gimana aku bisa? Bentar ya guys. Mana nggak pakai kacamata? Bangkit dari alam kubur, bukan bangkit dari masa lalu. Itu kakak kelas SMP. Ya, di sini aku bakalan ngasih tips ke kalian gimana sih cara buat bangkit dari masa lalu. Nah, yang pertama kalian harus lepasin emosi kalian. Kesalahan terbesar itu kalian mengabaikan emosi dan kesakitan yang kalian alamin, kayak dipendem, ibaratnya gitu. Emosi itu ibarat tuh kayak sampah, semakin nggak dibuang-buang, itu tuh bakal nimbulin penyakit gitu. Nah, padahal tuh cara untuk bisa maju itu salah satunya tuh dengan cara kita harus merasakan emosi dan kenalin, coba pahami emosi yang lagi dialamin gitu. Kalau kalian lagi ngerasa sedih, mau nangis ya tinggal nangis. Kalian merasa marah ya marah, luapin semuanya, jangan dipendam gitu. Nah, yang kedua kalian harus berpikir, karena setelah kalian mengekspresikan emosi kalian dan di situ kalian masih terus-terusan buat negative thinking, ya percuma gitu. Ya pokoknya terus-terusan buat berpikir positif, jangan selalu
berpikiran negatif yang nah pikir sebenarnya tuh nggak tuh, tapi thinking dulu kira gimana. Terus selanjutnya adalah belajar dari pengalaman. Nah, setelah dari masa lalunya itu, kalian tuh harus diambil hikmahnya sendiri. Komen di kalian sih, dan kan sesuatu bisa bikin bahagia. Dan hindari lingkungan toksik. Kenapa? Lingkungan toksik yang bisa bikin kalian ya nggak bakalan maju lah kalian di lingkungan toksik terus. Nah, poin keempat yaitu jadi salah satu korban, misalkan korban atas sebuah kejadian, misalkan kayak apa ya, kayak ditinggalin, misalkan di ghostingin sama orang, terus kalian mikirnya itu sama geneting sih, kayak mikirnya aku nggak good looking. Nggak, ini tuh berhenti menyalahkan diri sendiri. Menyalahkan diri sendiri tuh bisa terpuruk loh, bisa maju untuk kebahagiaan diri kalian sendiri. Lalu selanjutnya jangan permintaan maaf. Ya, pelajaran terbaik yang bisa dipakai orang. Ya kamu bakal stuck di situ terus. Nggak mungkin kan? Lalu poin ke-6, explore kayak lakuin, kamu carilah hal-hal yang bisa bikin bisa, dan lakuin dan komen Sampai mana? Dan kalian harus, kalau misalkan kamu seneng traveling, ya udah traveling, ya jangan, ya intinya gitulah, gimana sih ngomong, ya, intinya gitu. Dan lupakan masa lalu dan hidup saat ini. Lupakanlah semua. Diem. Udah 2 menit sih itu ya. Kalau kalian kayak yang mau tanya kali, Aku mau tanya. yuk ada yang mau tanya. Bukan. Aduh, di ghostingin itu kan perlu khawatir Kak, kalau dia sama yang lain gimana coba. Ya udah, mau gimana lagi? Berarti itu tandanya dia nggak serius dong. Ngapain? Kayak hal-hal yang ngebuat kalian sedih tuh nggak usah dipikirin. Hah? Terus kan perlu khawatir. Siapa? Oh, di ghostingin king, tapi bohongnya ya negatif thinking terus. Kalau negatif thinking ke cowoknya itu gimana di ghostingin? Cowoknya sekarang masih ada nggak? Kalau ada, Tanya dulu cowoknya kan. cowoknya ada nggak sekarang? Terus Gimana pertanyaan? kalau di ghostingin mah harus negatif thinking Kak, tapi ke cowoknya nggak bisa, jangan negatif thinking. Loh, tadi katanya emosi. Oh iya. Aku juga bingung, nggak tahu. Sekarang posisinya gimana dulu? Berarti Ini apa presentasi lu apa gua yang jawab? nggak tahu. Biarlah anak undip istirahat. Biar tahu dia serius tuh gimana? Satu-satu dulu kamu jawab yang mana? Biar tahu dia serius tuh gimana? Biar tahu dia serius ya. Biar tahu dia Ya, serius. dikomunikasikan lah. Ya dengan dia. Yang dikomunikasi. Ya dilihat dari komunikasinya dia lah. Kalau kamu dijadiin prioritasnya dia, dianya serius. Kalau enggak ya Nggak bukan. semuanya kan diprioritasin itu diseriusin. Jadi dia fokus sama kerja gimana? Ya udah sih. Bukan kamu yang tanya. Itu aja guys. Maaf, aku bingung. Makasih buat yang udah. Maaf kalau ribet ngomong. Mbah.
selesai ya Mbak. Aku mau jangan serius gimana? Stimulus serius. Kalau kamu Pep, tapi itu kamunya yang nggak mau, kamu pilih-pilih. Mohon maaf ya. Gak ini, jangan NKI gitu curhat. Udah, makasih buat kalian yang udah nonton. Makasih, thank you. Ini nggak ini gimana? Silang. Nggak bisa.